Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Muniswatin, NIM 12210183032, kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A. Di sini saya akan menjelaskan rancangan profil bahan ajar dan bedah kompetensi yang saya gunakan. Judul bahan ajar pada teks legenda yang saya buat berjudul Warisan Nilai Luhur dan Kumandang Cerita Legenda. Selanjutnya, keunggulan bahan ajar yang saya pakai. Yang pertama, materi dalam bahan ajar urut dan lengkap, sesuai dengan KI, KD, dan indikator. Kedua, bahasa dalam bahan ajar mudah dipahami, tidak banyak menggunakan bahasa ilmiah lain, jikalau ada akan disertai dengan arti. Ketiga, bahan ajar tidak membosankan, karena tidak hanya menggunakan bahan ajar cetak yaitu buku LKS, tetapi juga menggunakan media pendukung audiovisual berupa video. Bahan ajar video disertai suara dan animasi menarik. Keempat, bahan ajar cetak yang dibuat berisi lebih dari 2 cerita legenda disertai dengan gambar yang menarik. Kelima, teks legenda dalam bahan ajar bermuatan kearifan lokal, seperti cerita legenda di daerah tempat tinggal atau sekolah masing-masing. Dalam bahan ajar ini, saya menggunakan legenda yang berada di daerah Ponorogo, sesuai dengan tempat tinggal siswa dan sekolah siswa berada. Dan yang terakhir, penugasan dilakukan secara berkelompok sebagai bentuk latihan kerjasama antar siswa. Akan tetapi, penilaian dilakukan secara individu agar siswa memiliki rasa bersaing mendapat nilai bagus dengan menampilkan penampilan terbaik dari dirinya. Bentuk bahan ajar yang akan dikembangkan berupa bahan ajar cetak. Di sini saya akan membuat bahan ajar cetak berupa LKS dengan disertai media pendukung audiovisual berupa video dari YouTube. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian teks legenda. Teks legenda adalah teks yang di dalamnya menceritakan suatu cerita rakyat dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Kemudian yang kedua adalah struktur teks legenda. Struktur teks legenda yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian permulaan dari cerita yang biasanya berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat dan waktu, pengenalan tema, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi merupakan bagian klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Kemudian yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan bagian berisikan pemecahan masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Kemudian yang keempat, koda. Koda merupakan bagian terakhir dari teks yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita itu sendiri. Selanjutnya, ciri kebahasaan. Yang pertama, kata kerja. Kata kerja dalam teks cerita legenda ada 2. Yang pertama, kata kerja aktif transitif, dan yang kedua, kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek di dalam kalimat. Kemudian, kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek di dalam kalimat. Kemudian yang kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. Pada teks legenda, sering sekali adanya penggunaan kata si dan sang. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Kemudian yang terakhir, penggunaan kata hubung lalu, kemudian
dan akhirnya. Bahan ajar yang akan saya buat dari KD 4.15 kelas 7 SMP atau MTS, yaitu menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Kemudian indikator. Indikator pertama mampu menyimpulkan unsur-unsur dalam cerita legenda. Indikator kedua mampu mengurutkan isi cerita legenda. Dan indikator yang ketiga mampu menceritakan kembali teks legenda yang didengar secara lisan. Kegiatan pembelajaran pada bahan ajar yang saya buat yang pertama, mengamati dan menyimak video asal-usul Reog Ponorogo dari YouTube. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur cerita legenda dalam video. Yang ketiga, menulis pokok-pokok cerita legenda. Yang keempat, mengurutkan isi cerita legenda yang dilakukan secara berkelompok. Yang kelima, mengembangkan isi cerita legenda dengan bahasa sendiri yang dilakukan secara berkelompok. Yang keenam, menceritakan kembali isi cerita legenda yang dilakukan secara berkelompok. Dan yang terakhir, melakukan penilaian sejawat. Rubrik penilaian pembelajaran. Yang pertama, aspek kelengkapan unsur. Untuk kriteria, yang pertama, isi cerita terdapat unsur tema. Yang kedua, isi cerita terdapat plot atau alur. Kemudian yang ketiga, isi cerita terdapat tokoh. Yang keempat, isi cerita terdapat sudut pandang. Yang kelima, isi cerita terdapat latar. Dan yang terakhir, isi cerita terdapat amanat. Untuk skornya, skor 4 jika memenuhi 6 kriteria. Yang ketiga atau skor 3 jika memenuhi 5 kriteria. Akan mendapat skor 2 jika memenuhi 4 kriteria. Dan yang terakhir, skor 1 jika memenuhi 3 kriteria. Aspek selanjutnya adalah ketepatan dan kelengkapan urutan. Untuk kriteria pertama, terdapat bagian permulaan dari cerita yang berisi pengenalan. Yang kedua, terdapat bagian klimaks atau puncak masalah. Yang ketiga, terdapat bagian berisi pemecahan masalah. Dan yang keempat, terdapat bagian terakhir berisi pesan-pesan atau amanat. Untuk skor 4 jika memenuhi 4 kriteria, skor 3 jika memenuhi 2 kriteria, dan skor 1 jika memenuhi 1 kriteria. Penilaian terakhir adalah aspek lisan. Untuk kriteria aspek lisan yang pertama adalah lafal, yang kedua intonasi, yang ketiga gerak-gerik, dan yang keempat mimik. Skor yang pertama, skor 4 jika memenuhi 4 kriteria. Skor 3 jika memenuhi 3 kriteria. Skor 2 jika memenuhi 2 kriteria. Dan skor 1 jika memenuhi 1 kriteria. Nah, di sini penilaiannya, nilai tugas yang dipraktikkan oleh peserta didik dihitung dengan rumus skor yang diperoleh per atau dibagi skor maksimal dikali 100. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.